Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang latihan kualitas. Nah, perkenalkan saya Mabisa Mutaram NIM G03218021, kemudian ada Lailatul Sofia NIM G03218015, kemudian ada Siti Rahmania NIM G73218067. Oke, langsung ke presentasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memahami pemahaman terhadap sesuatu dan menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, ada 5 faktor penyebab diperlukannya dalam pelatihan. Yang pertama, kualitas angkatan kerja yang ada. Pada angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang berharap untuk memiliki pekerjaan. Nah, pekerjaan yang baru ini dipenuhi dari angkatan kerja tersebut. Oleh karena itu, kualitas angkatan kerja merupakan hal yang penting, dan pada kualitas di sini berarti kesiapsediaan dan potensi angkatan kerja yang berkualitas tinggi. Nah, pada angkatan kerja yang berkualitas tinggi ini adalah kelompok yang memiliki pendidikan dengan baik dan memiliki keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, berpikir, mendengarkan, berbicara, dan memecahkan masalah. Pada orang-orang yang seperti itu potensial untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap pekerjaannya. Yang kedua, ada persaingan global. Nah, pada perusahaan harus menyadari bahwa mereka menghadapi persaingan dalam pasar global yang ketat. Agar dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah daripada pesaing lainnya. Untuk itu, diperlukan senjata yang ampuh untuk menghadapi persaingan agar bisa bertahan dan memiliki dominasi. Yang ketiga, perubahan yang cepat dan terus-menerus. Di dunia ini tidak ada satu hal pun yang tidak berubah, kecuali perubahan itu dengan diri sendirinya. Nah, perubahan terjadi dengan cepat dan berlangsung terus-menerus itu contohnya pengetahuan dan keterampilan yang masih baru ini mungkin besok pagi sudah menjadi usang. Dalam lingkungan seperti ini, sangat penting memperbarui kemampuan karyawan secara konstan. Organisasi yang tidak memahami perlunya pelatihan tidak mungkin dapat mengikuti perubahan tersebut. Yang keempat, ada masalah-masalah ahli teknologi. Nah, perlu diketahui bahwa ahli teknologi adalah perpindahan atau transfer teknologi dari satu objek ke objek yang lain. Pada ahli teknologi ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, ada komersialisasi teknologi baru yang dikembangkan di laboratorium riset atau oleh penemu individual. Pada tahap yang pertama ini merupakan pengembangan bisnis dan tidak melibatkan pelatihan. Yang kedua, ada proses tersebut difusi teknologi yang memerlukan pelatihan. Nah, pada difusi teknologi itu adalah proses pemindahan teknologi yang baru dikomersialkan ke dunia untuk meningkatkan produktivitas. Pemindahan teknologi yang baru dikomersialkan dengan kualitas dan daya saing. Nah, pada tahap yang kedua ini tidak akan berlangsung dengan baik bila para karyawan yang akan menggunakan teknologi itu belum dilatih untuk menggunakan secara efisien dan efektif. Teknologi tanpa didukung oleh adanya karyawan yang memahami cara penggunaannya secara efektif tidak akan dapat memberikan kontribusi besar pada peningkatan produktivitas. Yang kelima, ada perubahan keadaan demografi. Nah, pada perubahan keadaan demografi ini menyebabkan
pelatihan itu menjadi semakin penting dewasa ini. Oleh karena itu, kerja sama tim merupakan unsur pokok dari TQM, maka pelatihan dibutuhkan untuk melatih karyawan yang berbeda atas latar belakangnya agar dapat bekerja bersama secara harmonis. Untuk mengatasi perbedaan budaya, sosial, dan jenis kelamin dibutuhkan pelatihan, komitmen, dan perhatian. Pada pelatihan, karyawan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kesalahan produksi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan atau memperbaiki kualitas. Yang keempat, mengurangi tingkat turn-off. Yang kelima, biaya staf yang lebih rendah. Yang keenam, mengurangi kecelakaan. Yang ketujuh, meminimisasi biaya asuransi. Yang ke-8, meningkatkan fleksibel karyawan. Yang ke-9, respon yang lebih baik terhadap perubahan. Yang ke-10, meningkatkan komunikasi. Yang ke-11, kerja sama tim yang lebih baik. Yang ke-12, hubungan karyawan yang lebih harmonis. Yang ke-13, mengubah budaya perusahaan. Yang ke-14 atau yang terakhir, menunjukkan komitmen manajemen terhadap kualitas. Ya, selanjutnya adalah proses pelatihan yang efektif. Nah, proses pelatihan yang efektif itu pertama itu dengan penentuan kebutuhan pelatihan. Nah, perbaikan kualitas yang dilakukan dengan terburu-buru sering menyebabkan diambilnya keputusan yang salah tentang jenis pelatihan yang akan diberikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh para manajer untuk menentukan kebutuhan akan pelatihan. Nah, diantaranya itu ada yang pertama itu observasi. Jadi manajer dapat melakukan observasi terhadap beberapa aspek pokok, misalnya apakah terdapat masalah-masalah spesifik dalam perusahaan tersebut, kemudian apakah karyawan menghadapi masalah dengan melakukan tugas tertentu. Nah, kemudian ada wawancara. Nah, manajer dapat mewawancari para karyawan agar mereka mengungkapkan kebutuhan mereka berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, kemudian yang ketiga adalah survei job task analysis. Nah, dalam pendekatan ini dilakukan analisis terhadap dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah aspek pekerjaan secara keseluruhan, kemudian yang kedua adalah aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah focus group. Nah, dalam metode ini rapat yang dilakukan tanpa manajer itu akan menjadi lebih terbuka untuk menyadari bahwa mereka memerlukan pelatihan. Kemudian yang kelima adalah sistem saran, yakni sistem saran organisasi atau baik melalui kotak saran maupun saran yang diajukan secara langsung, dan itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Kemudian yang kedua dalam proses pelatihan yang efektif, yakni pertama yang kedua dalam peserta pelatihan. Perusahaan yang ingin memperoleh manfaat dari TQM dan SPC harus memberikan pelatihan kepada setiap orang di perusahaan tersebut. Komponen pelatihan yang penting bagi manajemen eksekutif meliputi peranan dan tanggung jawab manajemen serta perencanaan strategis dan operasional. Nah, manajer level menengah diberi pelatihan seperti manajer eksekutif, tetapi perbedaannya adalah bahwa aspek perencanaan strategik lebih banyak ditekankan pada pelatihan bagi manajemen eksekutif. Nah, kemudian yang ketiga ada pelatihan pada staf teknis atau profesional, ditekankan pada keterampilan pemecahan masalah dengan menggunakan alat dan teknik kuantitatif. Kemudian yang terakhir ada pelatihan juga diberikan pada individu-individu yang akan berperan sebagai pelatih atau fasilitator dalam in-house training mengenai TQM atau SPC. Kemudian ada tempat pelatihan. Tempat pelatihan ini dapat dilakukan dengan on-site atau off-site. Kalau keunggulan on-site training adalah mengurangi biaya pelatihan, menghapus biaya transportasi, schedule pelatihan yang fleksibel, kemudian mengurangi gangguan terhadap operasi sehari-hari. Kemudian untuk keunggulan si offsite training antara lain memberikan kesan pada karyawan bahwa kualitas itu sungguh-sungguh sangat penting. Kemudian kedua, gangguan lebih sedikit, ketiga lebih sedikit interupsi, dan keempat educational setting yang ada lebih sesuai dengan ukuran dan komposisi kelas. Kemudian ada materi dan isi pelatihan. Nah, dalam masalah yang kompleks timbul dalam pemilihan dan pengembangan materi pelatihan. Tetapi pilihan yang diambil tergantung pada isi pelatihan, desain instruksional, dan alat bantu pelatihan.
Nah, jaminan sukses pelatihan TQM atau SPC tergantung pada strategi-strategi tertentu, yaitu pertama, penentuan tujuan pelatihan. Yang kedua, menyediakan manual pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan manual yang banyak sesuai untuk konsep-konsep dan istilah-istilah yang sangat teknis untuk memberikan pesan bahwa perbaikan kualitas merupakan hal yang penting. Kemudian yang ketiga, ada isi pelatihan kualitas harus terdiri dari komponen teknik dan perilaku. Hal ini terutama berlaku pada pelatihan untuk manajer dan penyelia, karena komponen teknis tradisional dari pelatihan dan implementasi kualitas ini itu meliputi konsep, prinsip, dan teknik TQM. Kemudian yang kelima ada pemberian pelatihan. Nah, ada 5 macam strategi untuk memaksimalkan sumber daya pelatihan ini. Pertama, membentuk kualitas dari awal, ya lakukan dengan benar dari awal. Yang kedua, merancang dari yang kecil. Nah, jangan mencoba untuk menyelenggarakan pelatihan bagi semua orang mengenai segala hal, buat kegiatan yang spesifik dengan tujuan yang spesifik. Kemudian yang ketiga, berpikir kreatif. Nah, jangan menganggap bahwa pendekatan tradisional adalah yang terbaik, namun penggunaan video interaktif atau one-on-one peer training mungkin lebih efektif untuk keadaan tertentu. Keempat, melihat dulu sebelum membeli jasa pelatihan. Lakukan analisis menyeluruh terhadap tujuan pekerjaan yang spesifik. Putuskan apa yang diinginkan dan yakinkan perusahaan yang diajak dalam perjanjian tersebut. Yang kelima adalah preview and customize. Jangan pernah beli produk pelatihan, video, manual, dan sebagainya tanpa meninjau terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan dimulai dari pernyataan tujuan yang jelas. Tujuan yang luas tidak akan membingungkan bila dibuatkan sasaran pelatihan yang lebih spesifik. Mengevaluasi validitas pelatihan dilakukan dengan 2 tahap proses. Tahap pertama adalah membandingkan dokumentasi tertulis mengenai pelatihan khusus, kemudian rencana pelajaran, kurikulum, dan sebagainya dengan sasaran pelatihan yang tepat. 2. Menentukan apakah pelatihan yang diberikan benar-benar konsisten dengan dokumen tersebut. Nah, untuk menentukan apakah karyawan sudah mempelajari apa yang sudah diberikan, maka dapat dilakukan dengan memberikan tes, tapi tes tersebut harus didasarkan pada sasaran pelatihan. Oke, kemudian kita lanjut kepada pendekatan dalam pemberian pelatihan. Nah, ada 3 macam pendekatan pokok dalam pemberian pelatihan, yaitu pendekatan internal, pendekatan eksternal, dan juga pendekatan kemitraan. Nah, pendekatan internal sendiri pendekatan yang digunakan untuk memberikan pelatihan dan fasilitas organisasi. Pendekatan ini meliputi one-on-one training, on-the-job computer based training, formal group instruction, dan media based instruction. Kemudian yang kedua ada pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan jalan mendaftarkan karyawan pada program kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi profesional, dan perusahaan pelatihan swasta. Kemudian yang terakhir pendekatan kemitraan. Nah, pendekatan kemitraan ini biasanya contohnya kemitraan dengan perguruan tinggi, yakni memberikan keuntungan pada perusahaan yang ingin menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya. Perguruan tinggi memiliki tenaga profesional dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Mereka sangat memahami cara mentransformasikan tujuan pelatihan ke dalam materi pelatihan yang bersifat customized. Nah, keuntungan lainnya adalah adanya kredibilitas, formalisasi, standarisasi, dan fleksibilitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab kegagalan pelatihan. Tidak selamanya suatu pelatihan yang dilakukan akan berhasil. Bahkan banyak pelatihan yang gagal. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan suatu pelatihan. Misalnya pengajaran yang tidak baik, materi kurikulum pelatihan yang tidak tepat, perencanaan yang jelek, dana yang kurang memadai, dan kurangnya komitmen. Juran mengemukakan 2 penyebab utama yang lebih serius dan seringkali terjadi, yaitu yang pertama, kurangnya partisipasi manajemen dalam perencanaan. Setiap orang perlu level operasional perlu dilibatkan dalam perencanaan pelatihan. Dengan demikian, manajemen dan level operasional bersama-sama merencanakan kebutuhan akan pelatihan. Yang kedua yaitu jangkauan yang terlalu sempit. Pelatihan yang bertujuan memperbaiki kualitas harus dimulai dari aspek yang luas dan umum, baru ke aspek yang lebih spesifik.
Seringkali organisasi langsung memberikan pelatihan mengenai aspek-aspek total quality management tertentu sebelum para karyawannya memahami kerangka umumnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kurikulum pelatihan kualitas. Supaya seorang manajer dapat menjalankan peranan kepemimpinannya dalam lingkungan total quality management, minimal ia harus dilatih mengenai trilogi Juran, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pelatihan perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas harus mencakup topik-topik yang antara lain manajemen strategi terhadap kualitas, kebijakan kualitas dan penyebarluasannya, sasaran strategi kualitas dan penyebarluasannya, trilogi Juran, konsep triple role, alur perencanaan kualitas, pelanggan internal dan eksternal, cara mengidentifikasi pelanggan, perencanaan mengenai proses-proses makro, dan juga perencanaan mengenai proses-proses mikro. Dan yang kedua yaitu pelatihan pengendalian kualitas. Pelatihan pengendalian kualitas harus meliputi topik-topik antara lain manajemen strategi terhadap kualitas, umpan balik dalam pengendalian kualitas, kemampuan melakukan pengendalian, perencanaan mengenai pengendalian, subjek pengendalian, tanggung jawab pengendalian, cara mengevaluasi kinerja, interpretasi data statistik dan ekonomi, pengambilan keputusan, tindakan perbaikan, audit jaminan kualitas, dan alat-alat pengendalian. Dan yang ketiga yaitu pelatihan perbaikan kualitas. Pelatihan mengenai komponen ketiga dari trilogi Juran ini harus mencakup topik-topik manajemen strategi terhadap kualitas, trilogi Juran, dewan kualitas dan tanggung jawabnya, biaya akibat kualitas yang jelek, bagaimana kita memperkirakannya, konsep project by project, memperkirakan return of investment, nominasi, penyaringan dan pemilihan proyek-proyek, infrastruktur perbaikan kualitas, proyek perbaikan proses makro, peninjauan atas kemajuan yang dicapai, serta penggunaan pengakuan dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran merangkum apa yang diketahui dan diterima secara luas mengenai bagaimana orang belajar. Pelatih dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik bila memahami prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, orang akan belajar sebaik-baiknya bila mereka siap untuk belajar. Maksudnya yaitu Anda tidak dapat memaksa karyawan untuk mempelajari segala sesuatu. Yang dapat Anda lakukan adalah membuat mereka ingin belajar. Oleh karena itu, waktu yang digunakan untuk memotivasi karyawan agar ingin belajar merupakan waktu yang berguna. Sebelum memberikan instruksi, jelaskan mengapa karyawan perlu belajar dan bagaimana mereka dan organisasi akan saling menguntungkan bila mereka bersedia melakukannya. Yang kedua yaitu orang belajar lebih mudah apabila yang mereka pelajari dapat dikaitkan dengan sesuatu yang mereka ketahui. Mulailah setiap kegiatan belajar yang baru dengan mereview apa yang telah diajarkan hari sebelumnya. Yang ketiga yaitu orang belajar sebaik-baiknya dengan cara tahap demi tahap. Belajar seharusnya diorganisasi dalam urutan yang logis dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dan dari apa yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Yang keempat yaitu orang belajar dengan melakukannya. Prinsip ini mungkin merupakan prinsip yang paling penting dipahami oleh pelatih. Pelatih yang belum berpengalaman cenderung bingung dalam berbicara dan mengajar. Hal tersebut dapat menjadi bagian dari proses mengajar, tetapi hanya sebagian kecil saja bila tidak diikuti dengan kegiatan aplikasi yang mensyaratkan pelajar untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, semakin sering seseorang menggunakan apa yang ia pelajari, semakin baik ingatan dan pemahamannya. Hal ini berarti bahwa pengulangan dan aplikasi seharusnya dilekatkan pada proses belajar. Yang keenam yaitu sukses dalam belajar cenderung merangsang untuk belajar lebih banyak.
Pelatih perlu mengorganisasikan pelatihan ke dalam segmen-segmen yang cukup singkat, sehingga pelajar dapat melihat kemajuannya. Dan yang terakhir yaitu, orang butuh umpan balik dengan segera dan terus-menerus untuk mengetahui apakah mereka telah belajar. Orang yang belajar ingin mengetahui dengan segera dan terus-menerus bagaimana mereka melakukan sesuatu. Pelatih seharusnya berkonsentrasi pada pemberian umpan balik yang terus-menerus dan segera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.